Di antara lebatnya hutan dan gemericik aliran sungai di tanah Sumatera Selatan, tersembunyi sebuah kisah abadi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan sebuah hikayat tentang kecantikan yang tiada tara, kesetiaan pada cinta sejati, dan sebuah pengorbanan agung. Kisah ini mengisahkan tentang seorang putri jelita bernama Putri Selako, yang namanya dan takdirnya terjalin erat dengan aliran sungai Selabung di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Ogan Komering, Ulu Selatan. Legenda ini menjadi pengingat bahwa kehormatan dan keteguhan hati adalah perhiasan yang lebih berharga dari emas dan permata. Pada zaman dahulu kala, di tepian sungai Selabung yang subur, berdirilah sebuah kerajaan yang makmur dan tentram. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan seorang permaisuri yang berbudi luhur. Rakyat hidup dalam kedamaian, hasil bumi melimpah ruah, dan alam pun seolah tersenyum memberkati negeri tersebut. Kebahagiaan raja dan permaisuri terasa hampir sempurna. Namun ada satu kekosongan di hati mereka, yaitu penantian akan hadirnya seorang buah hati penerus tahta yang telah lama dirindukan. Doa yang tiada henti mereka panjatkan kepada Yang Maha Kuasa akhirnya terjawab. Permaisuri mengandung dan seluruh negeri bersukacita menyambut kabar gembira ini. 9 bulan berlalu dalam penantian penuh harapan, lahirlah seorang bayi perempuan yang elok rupawan. Wajahnya bersinar terang, kulitnya bersih dan berkilau, membawa cahaya kebahagiaan bagi seluruh istana dan rakyatnya. Kelahirannya pun disambut dengan pesta perayaan selama 7 hari 7 malam sebagai wujud syukur atas anugerah yang telah lama dinantikan. Saat upacara pemberian nama tiba, para tetua dan orang bijak di kerajaan berkumpul untuk memberikan usulan terbaik. Setelah melalui perenungan mendalam dan mempertimbangkan berbagai masukan, sang raja memberinya nama Putri Selako. Nama Selako diambil dari kata lako atau perak, sebuah logam mulia yang indah. Kulit sang putri yang putih bersih dan berkilau saat tertimpa cahaya disamakan dengan keindahan dan kemurnian perak murni yang tak ternoda. Nama ini sesungguhnya adalah sebuah doa dan harapan besar dari kedua orang tuanya. Mereka berharap kelak sang putri akan tumbuh menjadi seorang wanita yang tidak hanya cantik parasnya, tetapi juga memiliki hati yang murni, jiwa yang berharga, dan akhlak yang mulia laksana perak. Sejak saat itu, Putri Selako tumbuh di lingkungan istana yang penuh dengan limpahan kasih sayang dan perhatian dari seluruh penghuni istana. Ia dididik dengan berbagai ilmu pengetahuan, tata krama kebangsawanan, serta ajaran agama yang mendalam. Ia tumbuh menjadi pribadi yang bukan hanya dikagumi karena kecantikannya yang mulai tersohor ke berbagai penjuru, tetapi juga karena kelembutan hatinya, tutur katanya yang santun, dan kepeduliannya terhadap sesama. Ia benar-benar menjadi permata sejati bagi kerajaan Selabung, dicintai oleh segenap rakyatnya. Memasuki usia dewasa, kecantikan Putri Selako semakin mereka sempurna dan menjadi buah bibir di seluruh penjuru negeri. Pesonanya bahkan terdengar hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga yang jauh. Parasnya yang ayu digambarkan laksana bulan purnama di malam yang cerah. Sinarnya mampu meneduhkan hati siapa saja yang beruntung dapat memandangnya. Rambutnya yang hitam legam, panjang tergerai bagai mayang, menambah keanggunan pada setiap gerak-geriknya yang gemulai dan sopan. Ciri khas utamanya adalah kulitnya yang seputih dan seberkilau perak, sangat sesuai dengan makna namanya. Konon, jika ia berjalan di bawah sinar mentari pagi, kulitnya akan memantulkan cahaya lembut yang memesona mata. Senyumnya yang merekah laksana bunga di taman istana pada pagi hari mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Sorot matanya yang jernih dan berbinar memancarkan kecerdasan sekaligus kebaikan hati yang tulus tanpa dibuat-buat. Akan tetapi, pesona Putri Selako tidak hanya terletak pada penampilan fisiknya semata, karena ia juga memiliki keindahan batin yang luar biasa. Ia adalah seorang putri yang sangat taat dalam beribadah, rajin berdoa kepada Allah, dan selalu bersikap rendah hati kepada siapapun. Ia gemar menghabiskan waktunya dengan merawat taman bunga istana dan tak segan untuk bermain bersama anak-anak dari kalangan rakyat jelata di luar gerbang istana. Kabar mengenai perpaduan sempurna antara kecantikan fisik dan keluhuran budi Putri Selako tersebar dengan sangat cepat. Berita ini dibawa oleh para pedagang dan pengembara yang pernah singgah di kerajaan Selabung. Mereka menceritakan keagungan sang putri di negeri asal mereka, membumbui cerita dengan kekaguman yang mendalam. Akibatnya, banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan mulai menyimpan angan untuk dapat mempersunting sang Putri Selako.
Nama Putri Selako kemudian menjadi sebuah legenda hidup di masanya. Ia seolah menjadi standar kecantikan dan keanggunan bagi para wanita. Banyak pujangga menciptakan syair dan lagu untuk memuji pesonanya yang tiada tara. Namun di tengah segala puja dan puji itu, Putri Selako tetap menjadi pribadi yang sederhana. Ia percaya bahwa kecantikan sejati bukanlah apa yang terlihat oleh mata, melainkan apa yang terpancar dari kemurnian hati dan akhlak yang mulia. Seiring dengan kemasyhuran namanya, istana kerajaan Selabung pun mulai ramai didatangi oleh para utusan dari berbagai negeri. Mereka datang dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyampaikan pinangan dan melamar Putri Selako bagi pangeran atau raja mereka. Rombongan para pelamar ini datang silih berganti, seolah sedang berlomba untuk menjadi yang pertama dan yang paling berkesan demi mendapatkan hati sang putri idaman. Setiap rombongan yang datang membawa serta hadiah-hadiah yang luar biasa mewah sebagai tanda keseriusan mereka. Emas, perak, intan, dan permata ditumpuk tinggi di balairung istana sebagai calon mahar. Kuda-kuda pilihan yang paling gagah, kain sutra terbaik dari negeri seberang, hingga senjata pusaka yang sakti dan melegenda turut dipersembahkan demi memikat hati keluarga kerajaan Selabung. Istana pun menjadi panggung peragaan kekayaan dan kekuasaan. Para pangeran yang mengirimkan utusan pun bukanlah sosok sembarangan. Ada yang terkenal karena ketampanannya yang memikat, ada yang termasyhur karena kekuasaannya yang luas, dan ada pula yang disegani karena kekayaannya yang melimpah ruah tiada bandingnya. Masing-masing dari mereka berharap bahwa kemegahan yang mereka tawarkan akan mampu meluluhkan hati sang putri dan keluarganya, sehingga pinangan mereka akan diterima dengan tangan terbuka. Namun, Putri Selako sama sekali tidak silau dengan semua kemewahan duniawi yang ditawarkan kepadanya itu. Dengan tutur kata yang tetap santun dan penuh hormat, ia menolak setiap pinangan yang datang kepadanya satu persatu. Ia memiliki standar tersendiri dalam menilai seorang pria, bukan dari harta atau tahtanya, melainkan dari ketulusan hati dan keluhuran budi pekertinya. Hatinya belum tergerak oleh satupun dari para pelamar kaya raya yang silih berganti datang dan pergi. Sikap tegas namun sopan dari Putri Selako ini justru semakin mengangkat namanya di mata banyak orang. Ia tidak hanya dikenal sebagai putri yang cantik jelita, tetapi juga sebagai seorang wanita yang memiliki pendirian kuat dan martabat yang sangat tinggi. Ia tidak mudah terbuai oleh gemerlap dunia dan tetap teguh pada prinsipnya untuk menanti seorang pria yang benar-benar mampu menyentuh hatinya dengan ketulusan, bukan dengan harta benda atau kekuasaan semata. Di tengah ramainya para pelamar yang datang silih berganti, hati Putri Selako justru merasa semakin hampa. Ia merindukan sosok kekasih sejati yang tidak hanya memandang kecantikan fisiknya yang fana. Dalam kesendiriannya di taman istana atau di kamarnya, ia sering berdoa dan memohon kepada Allah agar segera dipertemukan dengan jodoh yang baik, seseorang yang memiliki hati yang bersih dan iman yang kuat, serta dapat membimbingnya menuju ridho Allah. Suatu malam, saat ia sedang khusyuk beribadah dan bermunajat di sepertiga malam terakhir, ia merasakan ketenangan yang luar biasa menyelimuti hatinya. Malam itu, setelah selesai berdoa, ia pun tertidur dan mendapatkan sebuah mimpi yang terasa sangat nyata dan jelas. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang pangeran yang sangat tampan dan berwibawa, namun penampilannya begitu sederhana dan bersahaja. Pangeran dalam mimpi itu tidak datang dengan kemegahan duniawi, melainkan dengan cahaya kebaikan yang seolah terpancar dari wajahnya yang teduh. Tutur katanya begitu lembut dan penuh dengan hikmah. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang musafir ilmu yang sedang berkelana untuk mencari hakikat kehidupan. Ia tidak menyebutkan dari mana asalnya, namun Putri Selako merasakan getaran cinta yang tulus dan suci dari pangeran tersebut, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mereka berbincang tentang banyak hal dalam mimpi itu, tentang kebesaran alam semesta, tentang makna sejati dari kehidupan, dan tentang cinta yang seharusnya berlandaskan iman kepada Sang Pencipta. Putri Selako merasa telah menemukan belahan jiwanya pada sosok Pangeran Saleh tersebut. Hatinya berbunga-bunga dan ia merasa sangat bahagia, seolah doanya selama ini telah dijawab melalui pertemuan gaib di alam mimpi. Sejak mimpi yang indah itu, Putri Selako tidak bisa lagi melupakan sosok pangeran gaib tersebut. Wajah sang pangeran selalu terbayang di pelupuk matanya, baik di saat ia terjaga maupun saat ia mencoba untuk tidur. Ia telah jatuh cinta pada sosok yang bahkan tidak ia yakini keberadaannya di dunia nyata. Perubahan sikapnya pun terlihat jelas, ia menjadi lebih sering menyendiri,
merenung di tepi sungai Selabung, berharap dapat bertemu kembali dengan pangeran idamannya. Kabar tentang Putri Selako yang menolak semua lamaran dari para pangeran kaya raya akhirnya sampai ke telinga seorang pangeran dari kerajaan lain. Pangeran ini terkenal sangat sakti namun juga luar biasa sombong dan angkuh. Pangeran ini dikenal luas dengan julukan si pahit lidah, karena ucapannya yang konon memiliki kekuatan magis dan dapat menjadi kenyataan atau sebuah kutukan yang mengerikan bagi siapapun yang mendengarnya. Merasa tertantang dan sangat berhasrat untuk memiliki Putri Selako yang kecantikannya sudah menjadi legenda, ia memutuskan untuk datang sendiri melamarnya. Ia ingin membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menolak keinginannya. Berbeda dengan pelamar lainnya yang datang dengan rombongan besar dan hadiah mewah, si pahit lidah datang dengan penuh keangkuhan dan rasa percaya diri yang berlebihan, seolah dunia ada dalam genggamannya. Ia tidak datang untuk meminta dengan baik-baik, melainkan untuk menuntut. Di hadapan raja, permaisuri, dan segenap pembesar istana Selabung, ia dengan sombong menyatakan keinginannya untuk mempersunting Putri Selako saat itu juga. Ia merasa bahwa dengan kesaktian dan kekuasaannya yang tak tertandingi, tidak ada seorang pun, termasuk Putri Selako, yang pantas untuk menolaknya. Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Mendengar cara lamaran yang tidak sopan dan penuh dengan kesombongan itu, Putri Selako pun maju ke hadapan singgasana. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia secara langsung menolak pinangan dari si pahit lidah. Ia menyatakan bahwa ia tidak akan pernah sudi menikah dengan orang yang angkuh dan tidak memiliki kerendahan hati. Baginya, lebih baik untuk tidak menikah seumur hidup daripada harus bersanding dengan pria yang memiliki sifat tercela seperti itu. Penolakan yang begitu langsung dan tegas dari Putri Selako membuat si pahit lidah murka bukan kepalang. Wajahnya memerah padam karena amarah dan rasa malu yang teramat sangat. Ia merasa harga dirinya telah diinjak-injak di hadapan banyak orang. Dengan suara bergetar menahan amarah, ia mengancam akan menggunakan kesaktiannya jika lamarannya tetap ditolak. Ia memberi pilihan kepada sang raja, serahkan putrimu atau negerimu akan hancur menjadi batu. Melihat kegundahan di wajah ayahnya yang bijaksana dan merasakan ancaman besar yang membayangi negerinya, hati Putri Selako hancur berkeping-keping. Ia merasa telah menjadi penyebab dari semua kekacauan dan dilema besar ini. Namun, ia tidak mau menyerah pada keadaan dan tekanan. Ia tidak sudi mengorbankan kehormatan dan prinsip hidupnya hanya untuk tunduk pada pinangan dari pria yang sangat ia benci perangainya. Dalam puncak keputusasaannya, Putri Selako berlari meninggalkan istana menuju tempat kesukaannya, tepian sungai Selabung yang tenang dan damai. Di sana, di bawah rindangnya pepohonan yang menjadi saksi bisu kegembiraannya selama ini, ia menumpahkan segala kesedihan dan kepiluan hatinya. Ia menangis sejadi-jadinya dan berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah atas cobaan berat yang sedang menimpanya. Di tengah isak tangisnya yang memilukan, ia mengangkat kedua tangannya ke arah langit yang mulai meredup. Dengan hati yang telah mantap dan suara yang bergetar namun tegas, ia mengucapkan sebuah sumpah yang agung. Ia bersumpah di hadapan langit dan bumi, dengan disaksikan oleh aliran sungai Selabung yang menjadi bagian dari hidupnya. Ia berkata jika ia tidak dapat bersatu dengan pangeran idaman hatinya, Pangeran Saleh yang ia temui dalam mimpinya, maka ia lebih memilih untuk tiada dari dunia ini. Ia memohon kepada Allah dengan sepenuh jiwa, jika memang takdirnya adalah penderitaan di tangan si pahit lidah, biarlah sungai Selabung yang ia cintai ini mengambil jasadnya. Ia meminta agar tubuhnya disembunyikan dari pandangan si pahit lidah yang angkuh. Ia rela tubuhnya hilang ditelan arus yang deras daripada harus disentuh oleh orang yang tidak memiliki kehormatan dan budi pekerti tersebut. Sumpahnya begitu tulus dan menyayat hati. Setelah mengucapkan sumpahnya dengan penuh kepasrahan, Putri Selako merasakan sedikit ketenangan menyelimuti jiwanya. Ia telah memasrahkan seluruh takdirnya kepada Sang Pencipta alam semesta. Ia kembali ke istana dengan langkah yang terasa lebih tegar, meskipun hatinya tetap diselimuti duka yang mendalam. Ia telah siap menerima apapun yang akan terjadi selanjutnya, karena ia yakin bahwa sumpahnya adalah jalan terbaik untuk menjaga kesucian cinta dan kehormatan dirinya. Hari yang telah ditentukan untuk memberikan jawaban akhir kepada si pahit lidah pun akhirnya tiba. Suasana di seluruh negeri terasa begitu mencekam dan penuh ketakutan. Sang raja, dengan berat hati dan setelah melalui pertimbangan yang sangat sulit,
akhirnya memutuskan untuk menerima pinangan si pahit lidah demi keselamatan seluruh rakyat dan negerinya dari kutukan. Kabar ini sampai ke telinga Putri Selako dan membuatnya seolah kehilangan sisa harapan terakhirnya. Menjelang matahari terbenam, saat semua orang di istana sibuk mempersiapkan upacara pertunangan yang dilaksanakan di bawah paksaan, Putri Selako diam-diam pergi meninggalkan kemegahan istana. Dengan hanya mengenakan pakaian putih sederhana, ia berjalan seorang diri menuju Sungai Selabung, tempat di mana ia telah mengikrarkan sumpahnya beberapa waktu lalu. Langkahnya mantap, tanpa keraguan sedikit pun, seolah ada kekuatan gaib yang sedang menuntunnya menuju takdirnya. Sesampainya di tepi sungai, ia berdiri di atas sebuah batu besar yang sering ia jadikan tempat merenung. Ia memandang aliran air yang tenang untuk sesaat, mengenang semua masa indahnya. Ia kemudian melepaskan selendang sutra kesayangannya, membiarkannya terbang terbawa angin senja dan jatuh perlahan ke atas permukaan batu. Ia kemudian menengadahkan tangan dan berdoa untuk terakhir kalinya, memohon ampunan dan ridho dari Allah. Sesaat setelah ia selesai berdoa, keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba, kabut tebal turun dari langit dan menyelimuti seluruh area di sekitar sungai, membuat pandangan menjadi gelap dan buram. Ketika kabut tebal itu perlahan sirna seiring dengan tenggelamnya matahari di ufuk barat, Putri Selako telah lenyap. Ia hilang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun, seolah ditelan oleh bumi atau diangkat ke langit oleh kekuatan tak kasat mata. Di atas batu besar tempat ia terakhir kali berdiri, hanya tersisa selendang sutranya yang wangi, menjadi satu-satunya bukti keberadaannya di sana. Kehilangannya menggemparkan seluruh kerajaan. Si pahit lidah yang mengetahui hal ini menjadi murka luar biasa. Namun ia tidak dapat berbuat apa-apa. Pencarian besar-besaran dilakukan, namun Putri Selako tidak pernah ditemukan. Kerajaan Selabung pun tenggelam dalam duka yang mendalam atas kepergian sang putri tercinta. Kepergian Putri Selako yang sangat misterius memang meninggalkan duka yang mendalam bagi kerajaan. Namun di sisi lain juga melahirkan sebuah legenda yang abadi. Rakyat Selabung percaya bahwa sang putri tidaklah wafat, melainkan diangkat ke alam gaib untuk dipersatukan dengan pangeran idaman hatinya, sebagai jawaban atas sumpah dan doanya yang tulus. Sungai Selabung pun dianggap sebagai tempat yang keramat, menjadi saksi bisu dari sumpah setia sang putri. Konon, hingga saat ini, pada saat-saat tertentu terutama di malam hari yang sunyi, masyarakat setempat masih percaya bahwa mereka bisa mendengar suara isak tangis atau alunan nyanyian rindu yang lirih dari arah sungai. Suara itu diyakini sebagai suara Putri Selako yang merindukan keluarga dan negerinya. Karena nyanyian rindu ini pula, sebagian masyarakat juga mengenalnya dengan nama Dayang Merindu, sang gadis yang selalu merindu. Batu besar tempat sang putri meletakkan selendangnya sebelum lenyap juga menjadi sebuah situs yang dikeramatkan oleh penduduk di sekitarnya. Mereka menyebut batu tersebut dengan nama Batu Selendang Putri. Ada kepercayaan yang kuat bahwa air sungai Selabung di sekitar batu tersebut memiliki tuah dan dapat membawa berkah bagi mereka yang datang dengan niat yang tulus dan hati yang bersih, sesuai dengan sifat sang putri. Sebaliknya, legenda ini juga meninggalkan sebuah kepercayaan turun-temurun sebagai peringatan. Konon, orang yang memiliki sifat sombong dan angkuh, terutama dari kalangan kaum pria, pantang untuk mengucapkan kata-kata takabur atau membanggakan diri saat berada di sekitar kawasan Sungai Selabung. Jika pantangan ini dilanggar, diyakini mereka akan mengalami kejadian aneh atau bahkan celaka, sebagai pengingat akan nasib si pahit lidah yang ditolak karena kesombongannya. Kisah Putri Selako terus hidup dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap paksaan dan kesewenang-wenangan penguasa. Legenda ini mengajarkan tentang pentingnya menjaga kehormatan diri, kekuatan sebuah sumpah yang diucapkan dengan tulus, dan keyakinan bahwa cinta sejati tidak dapat diukur dengan materi atau dipaksakan oleh kekuasaan, melainkan harus lahir dari hati yang murni dan tulus. Legenda Putri Selako memberikan pesan moral yang sangat dalam dan relevan sepanjang masa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecantikan sejati terpancar dari keluhuran budi pekerti dan kemurnian hati, bukan semata dari penampilan fisik. Keteguhan dalam memegang prinsip dan menjaga kehormatan diri adalah sebuah nilai yang jauh lebih berharga daripada kekayaan dan kekuasaan. Cinta yang tulus tidak dapat dipaksakan, dan pengorbanan demi mempertahankan keyakinan adalah sebuah bentuk keberanian yang agung. Pada akhirnya, kesombongan dan keangkuhan akan membawa pada kehancuran,
Sementara ketulusan dan keimanan akan selalu menemukan jalannya sendiri, bahkan jika jalan itu terasa berat dan penuh pengorbanan.